Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggreni akan menjelaskan tentang materi penerapan konsep sel elektrokimia dan elektrolisis materi kimia kelas 12 semester 1. Penerapan sel volta yang pertama sebagai baterai biasa atau sel kering, kemudian baterai alkali, baterai perak oksida, baterai nikel, kadmium, dan sel aki. Baterai biasa atau sel kering itu pertama kali dipatenkan oleh George Larache pada tahun 1866. Baterai tersebut terdiri atas selongsong seng yang berfungsi sebagai anoda dan batang karbon inert yang berfungsi sebagai katoda. Yang kedua, baterai alkali. Reaksi yang berlangsung pada elektroda baterai alkali sama dengan reaksi yang terjadi pada baterai biasa, yaitu oksidasi seng dan reduksi mangan dioksida, namun hasil reaksinya berbeda. Baterai perak oksida. Baterai perak oksida ini sangat kecil, biasanya digunakan untuk baterai arloji, kalkulator, atau alat-alat elektronika. Baterai ini menggunakan katoda perak oksida dan anoda seng, serta elektrolit KOH yang berbentuk pasta. Baterai nikel kadmium. Baterai jenis ini tidak digunakan anoda seng. Yang kelima adalah sel aki. Aki disebut juga sebagai sel timbal atau sel Pb. Adapun ketiga sel baterai yang digunakan sebelumnya, baterai biasa, baterai alkali, dan baterai perak oksida itu digolongkan ke dalam sel primer karena tidak dapat diisi ulang. Penerapan sel elektrolisis yang pertama, pembuatan gas, proses penyepuhan logam, yang ketiga proses pemurnian logam. Pembuatan gas, sel elektrolisis ini digunakan dalam pembuatan gas, misalnya pembuatan gas oksigen, hidrogen, dan klorin. Untuk menghasilkan gas oksigen dan hidrogen, Anda dapat menggunakan larutan elektrolit dari kation golongan utama, yaitu Ka+ dan Na+, dan anion yang mengandung oksigen, SO4 dan NO3, dengan elektroda PT atau karbon. Yang kedua, proses penyepuhan logam. Proses penyepuhan logam memiliki prinsip kerja penggunaan sel dengan elektrolit larutan dan elektroda reaktif. Contohnya, jika logam atau cincin dari besi akan dilapisi emas, digunakan larutan elektrolit AuCl. Logam besi dijadikan sebagai katoda dan logam emas dijadikan sebagai anoda. Yang ketiga, pemurnian logam. Pemurnian logam sering dilakukan dalam pertambangan. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung kation logam yang dimurnikan. Contohnya, proses pemurnian nikel menggunakan larutan NiSO. Nikel murni digunakan sebagai katoda, sedangkan nikel kotor digunakan sebagai anoda. Berikut penyampaian PPT tentang sel volta dan sel elektrolisis. Terima kasih.